Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firalatul Badri dengan NIM 2200218. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam kepemimpinan. Motivasi adalah perbedaan antara dapat melakukan dan mau melakukan. Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar, yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan ini menimbulkan keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhinya. Di sini, kebutuhan dapat dilihat sebagai kekurangan atau defisiensi yang dialami individu pada waktu tertentu. Kekurangan tersebut dapat bersifat fisik, misalnya kebutuhan akan makan, selalu itu aspek psikologi, seperti misalnya kebutuhan untuk beraktualisasi dari diri atau sosialisasi, seperti kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Sedangkan kekurangan merupakan pemicu timbulnya keinginan dan perilaku untuk meresponnya. Sebenarnya, kalau ditelusuri lebih dalam, motivasi bukan saja karena adanya kebutuhan, melainkan lebih karena harapan akan dapat terpenuhnya kebutuhan itu sendiri. Manfaat motivasi di tempat kerja memungkinkan karyawan untuk termotivasi selain untuk akan mendapatkan kepuasan kerja dan kemungkinan terpenuhnya kebutuhan pribadi. Bagi karyawan atau organisasi yang termotivasi akan menghasilkan kinerja berkualitas yang menunjang kemajuan organisasi. Ada beberapa ciri dari anggota yang termotivasi, antara lain mampu bekerja dengan senang hati, antusias, bekerja dengan target yang jelas atau good oriented, mampu bersifat positif terhadap setiap tantangan yang timbul, berinisiatif dan menawarkan ide-ide kreatif, bersedia bekerja ekstra tanpa dibayar, mampu membela organisasi secara sukarela, serta mampu menceritakan organisasinya kepada orang lain dan berpartisipasi. Prinsip dasar motivasi adalah setiap orang mampu termotivasi oleh dirinya sendiri dan oleh alasannya sendiri. Motivasi adalah sebuah proses berkelanjutan, sebab sifatnya yang naik dan turun. Sedangkan para pemimpin dapat menciptakan sebuah lingkungan yang bersifat motivasi anggota tim secara penuh. Beberapa teori motivasi yang salah satu diungkapkan oleh Abraham, yang berpendapat bahwa motivasi dapat membuat yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu untuk menghindari kehukuman. Hal ini efektif jika orang dalam keadaan membutuhkan atau takut, seperti hal yang diungkapkan oleh Abraham Maslow tentang konsep yang bersifat kelinci yang tidak lapar tidak akan membutuhkan wortel, dan karyawan yang mempercayai diri tidak akan memperkenalkan atasannya untuk mencabuk dirinya. Namun, menurut teori motivasi yang diungkapkan oleh Friedrich Heisenberg, yang merupakan kebutuhan dasar dalam bekerja yang bila tidak dipenuhi dapat menimbulkan kekecewaan. Contohnya gaji, fasilitas, bonus, cuti, kondisi kerja, jaminan pekerjaan, suasana kantor, dan lain-lain. Setiap motivasi yang bertujuan mencapai pertumbuhan dan aktualisasi diri melalui pelaksanaan tugas, seperti halnya mencapai alasan yang menentang, pengakuan langsung, tanggung jawab, dan promosi. Ada 9 alasan motivasi yang mempengaruhi dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu membuat anggota termotivasi untuk menjadi yang lebih kuat. Pada tingkat yang sangat mendasar, motivasi kepemimpinan yang kuat memungkinkan tim atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Jika tidak ada yang termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu, maka tidak ada yang bisa dilakukan, tidak menjadi lebih sederhana dan sederhana dari itu.
Yang kedua itu komunikasi yang lebih baik setara dengan kesuksesan. Komunikasi adalah salah satu elemen kunci untuk kepemimpinan yang kuat, bahwa motivasi membutuhkan semangat dan mempengaruhi kualitas kinerja dalam organisasi. Orang-orang memiliki keinginan alami untuk merasa diakui dan belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim Anda, baik satu lawan satu dan sebagai kelompok, dan membuat semua perbedaan. Yang ketiga itu memproyeksikan sikap positif adalah yang terpenting. Optimisme adalah alat pemimpin yang paling penting dalam memerangi pesimisme karyawan yang dapat membunuh motivasi dan menggagalkan tujuan. Jika Anda tidak termotivasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, maka menciptakan motivasi pada orang-orang sekitar Anda akan menjadi sulit. Yang keempat itu faktor pada motivasi intrinsik dibanding ekstrinsik. Mungkin mudah bagi para pemimpin untuk fokus pada motivasi ekstrinsik yang diterjemahkan menjadi orang-orang yang termotivasi karena kesempatan untuk sebuah pujian atau takut akan hukuman. Meskipun menetapkan standar untuk memenuhi kuota penjualan, tentu untuk mendapatkan bonus atau resiko dipecat bisa menjadi motivator yang kuat. Yang kelima, buat koneksi individu yang mengkomunikasikan. Mengapa? Seperti ditunjukkan dalam contoh di atas, perawat memiliki koneksi yang lebih besar dengan mengapa dibanding tugas mereka untuk merakit peralatan bedah. Pesan teknik dapat mengomunikasikan mengapa ini kepada anggota tim, tetapi itu mungkin tidak selalu menjadi secara paling efektif untuk memotivasi. Yang keenam yaitu puji anggota tim dan bangun motivasi. Ada alasan mengapa guru Anda memasang stiker bintang emas di pekerjaan rumah Anda ketika semua pekerja sudah benar. Pujian positif hanya terasa baik dan orang-orang suka dikenali karena pekerjaan dilakukan dengan baik. Yang ketujuh, meminta orang bertanggung jawab dan memberikan umpan balik. Sama pentingnya dengan kemampuan pemimpin untuk memuji adalah kemampuan pemimpin untuk memperbaiki kesalahan atau tindakan yang tidak patut. Ketika seseorang pemimpin mengabaikan kinerja yang buruk, itu dapat menjadi presiden yang berbahaya dan motivasi karyawannya sebelumnya terlibat. Yang kedelapan, sering mengajukan pertanyaan dan menemukan solusi. Seorang pemimpin yang motivasi secara teratur terlibat dengan orang-orang sekitar mereka untuk mencari tahu di mana mereka mampu bertahan dengan pekerjaan itu. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, promosikan gaya hidup kerja yang sehat. Pekerjaan yang sehat dan bahagia akan menjadi lebih produktif dan merasa lebih baik muncul setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Kebosanan karyawan adalah hal yang nyata, dan jika karyawan terus-menerus didorong untuk bekerja lebih lama dengan lebih banyak tanggung jawab, motivasi dapat menderita dan kebencian terhadap pemimpin dapat muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.